Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Biologi, yakni Hasna Fauzia 10 MIPA 2, Aska Karima 10 MIPA 4, dan Abdi Sugilar dari kelas 10 MIPA 6. Akan mempresentasikan materi biologi semester 2 mengenai komponen penyusun ekosistem dan interaksi antar komponen dalam ekosistem. Untuk yang pertama, kami akan membahas pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Di dalamnya terdapat dua komponen yang berperan, yakni ada komponen biotik dan komponen abiotik. Lalu di sini kami akan membahas mengenai definisi biotik. Biotik sendiri adalah makhluk hidup yang berada di dalam sebuah ekosistem. Contohnya seperti tumbuhan, manusia, hewan, bahkan jasad renik. Komponen biotik dibagi menjadi tiga, yaitu produsen, konsumen, lalu pengurai. Produsen adalah organisme yang bisa membuat makanan sendiri sebagai sumber penghasil energi utama dalam suatu ekosistem. Produsen juga digolongkan sebagai autotrof, contohnya tumbuhan. Lalu yang kedua ada konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan produsen bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Konsumen dibagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang terakhir adalah pengurai. Pengurai adalah organisme yang berfungsi sebagai pengurai organisme yang sudah mati. Pengurai ini juga dibagi menjadi dua, yaitu detrifier dan decomposer. Detrifier bertugas untuk menguraikan bahan organik besar dari organisme yang sudah mati menjadi bahan organik yang lebih kecil. Sedangkan decomposer merupakan pengurai bahan organik untuk kemudian diproses menjadi bahan organik. Lalu kami akan membahas mengenai komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen makhluk tak hidup. Contohnya adalah cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Keterkaitan komponen abiotik dan komponen abiotik adalah salah satunya air atau termasuk abiotik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup biotik untuk minum dan proses pertumbuhan lainnya. Di sini kami akan membahas mengenai interaksi dalam sebuah ekosistem. Interaksi dalam ekosistem dapat terjadi melalui peristiwa makan dan dimakan. Pada peristiwa makan dan dimakan terjadi aliran perpindahan energi antara makhluk hidup. Jenis-jenis interaksi dalam ekosistem yaitu ada simbiosis, ada kompetisi, ada predasi, ada rantai makanan, jaring, dan yang terakhir piramida. Interaksi dalam sebuah ekosistem yang pertama yaitu simbiosis. Simbiosis adalah hubungan yang terjadi antara dua organisme, salah satunya pada gambar di samping, yaitu ikan badut dan anemon laut. Simbiosis juga dibagi menjadi tiga, yaitu mutualisme, parasitisme, dan komensalisme. Mutualisme adalah hubungan yang saling menguntungkan antar individu, contohnya lebah dan bunga. Untuk komensalisme merupakan hubungan yang terjadi ketika satu individu diuntungkan tapi yang lain tidak merasa diuntungkan ataupun dirugikan. Salah satunya yaitu hiu dan remora. Yang ketiga ada parasitisme, yaitu simbiosis yang hanya menguntungkan satu pihak saja dan yang lainnya dirugikan. Contohnya benalu dengan inangnya serta kutu dengan rambut manusia. Yang kedua ada kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan yang terjadi antara dua spesies. Kompetisi dibagi menjadi dua, yaitu intraspesies dan interspesies. Yang pertama ada intraspesies, terjadi antara anggota spesies yang sama. Hal ini juga menyebabkan evolusi adaptasi yang lebih baik dalam suatu spesies. Untuk yang kedua ada interspesies, yaitu yang terjadi di antara anggota spesies yang berbeda. Misalnya predator dari spesies yang berbeda memungkinkan bersaing untuk mangsa yang sama. Faktor lain dari terjadinya kompetisi adalah terdapat lebih dari satu jenis makhluk hidup yang membutuhkan bahan makanan yang sama dari lingkungan habitatnya. Lalu di sini ada predasi. Predasi adalah interaksi antara pemangsa dengan mangsanya dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Meskipun salah satu pihak mendapatkan kerugian dari interaksi ini, predasi ini menjadi salah satu alasan terjadinya evolusi. Predator terus-menerus beradaptasi dengan cara mengembangkan dirinya supaya dapat mengoyak daging dengan lebih baik. Sedangkan mangsa beradaptasi dengan meningkatkan kemampuan bertahan seperti kamuflase, pewarnaan aposematik, peniruan batesian, dan peniruan mullerian. Lalu ada rantai makanan. Rantai makanan adalah proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Dari segi definisi, rantai makanan diartikan sebagai proses di mana makhluk hidup saling memakan. Pada rantai makanan terdapat produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Alur rantai makanan juga bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Lalu ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang jauh lebih kompleks.
Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan. Lalu yang terakhir ada piramida makanan. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik satu dan yang lainnya, berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Sesuai dengan namanya, susunannya berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas semakin mengecil. Komposisi yang berada di dasar piramida merupakan konsumen puncak. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi ini menjadi tambahan wawasan kita dan mohon maaf atas segala kekurangannya serta terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.